Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pada bagian akhir dari keterangan hadis yang ke-23. Wa fil hadits syarif. Wa fil hadits syarif, dan di dalam hadis yang mulia disebutkan innallaha ta'ala yu'ti abdahul mu'mina bil hasanatil wahidati alfi hasanatin. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ti abdahu, memberikan kepada hambanya, khusus ini hamba al-mu'mina, mukmin. Biasanya itu kalau disebutkan hamba itu pasti yang beriman. Dalam hadis ini disebutkan abdahu al-mu'mina. Jadi al-mu'mina semakin ditekankan. Artinya hambanya Allah, yang pasti disebutkan hamba itu kebiasaannya adalah orang yang beriman. Tapi Nabi melanjutkan kembali dengan penyebutan al-mu'mina sebagai bentuk penekanan. Bil hasanati al-wahidati. Satu amal perbuatan baik. Inna Allah Ta'ala yu'ti abdahul mu'mina bil hasanatil wahidah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya mukmin karena sebab satu kebaikan Allah berikan kepada hamba tersebut alfi hasanatin. Diberikan oleh Allah 1.000.000 pahala. 1. Jadi kalau ini 1.000.000. Nah, ini diidhofahkan kepada semuanya. Misal dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang itu berangkat ke masjid. Ya. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah dan Rasul. Ya macam-macam lah. Mau menghidupkan masjid, mau baca Quran di masjid, mau sholat di masjid. Kan? Itu untuk Allah itu. Allah memberikan pahala setiap satu langkah diangkat 10 derajat, diberikan 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihilangkan 10 kejelekan. Kan 10. Ini berarti apa? 10 kali 1.000.000. Haikanya begitu. Atau paling gampang lah. Orang yang sholat berjamaah diberikan pahala berapa? 25. Ada yang mengatakan 27 dari riwayat itu kan. Bukan ada yang mengatakan dari riwayat hadis Nabi. Nah 25, 27 ini hakikatnya bukan 25, 27. 25, 27 kali 1.000.000. Jadi gitu. Baca Quran. 1 huruf mendapatkan 10. Wala aqulu alif lam mim harfan wahidan. Walakin al alifu harfan wahidan wal lam wal mimu. Itu hadis. Berarti 1 kita ucapkan a, alif lam mim. A. Itu kan 10. Berarti bukan 10. 10 kali 1.000.000. Itu. Pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma tala, kemudian qara'a, kemudian Nabi menyampaikan firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-40. Innallaha, sesungguhnya Allah la yadlimu, tidak pernah mendolimi mithqala dzarratin, sekecil biji atom sekalipun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan siapa orang yang melaksanakan satu kebaikan yudha'if, Allah melipat gandakan ha itu hasanah, wa yu'ti, dan Allah memberikan min ladunhu,
dari sisi Allah, ajron azima. Ini dalil bahwasanya yudha'ifha. Ini di Quran disebut gitu, yudha'ifha. Dilipat gandakan, ha itu satu hasanah. Nah, berapa yang dilipat gandakan oleh Allah? Alfa alfi hasanah. Dari mana? Dari Quran, dari hadis tadi itu. Inna Allah ta'ala yu'ti abdal mu'mina bil hasanatil wahidati alfa alfi hasanah. 1.000.000 kebaikan di hadis. Di Al-Quran, wa intaku hasanatan yudha'ifha. Yang melaksanakan satu perbuatan baik dilipat gandakan. Nah, penjelasan dilipat gandakan itu dari mana? Dari hadis yang disebutkan sebelumnya. Makanya Nabi menyampaikan terlebih dahulu, baru Nabi menyampaikan ayat. Itu maksudnya. Bukan cuma itu. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah memberikan dari sisinya pahala yang azim. Nah, pahala yang azim ini kalau diteliti, itu bisa mewarisi sampai ke bawah. Jadi misalnya bapaknya orang baik, itu kebaikan bapak ini bisa diambil dari anaknya nanti. Anaknya bisa ngambil keuntungan. Apa misalnya? Satu kalam yang cukup gampang yang disampaikan, siapa orang yang berkhidmah kepada orang alim. Apa mana berkhidmah di sini? Kalau berkhidmah bahasa Indonesianya ya mendarma baktikan dirinya. Dekat sama orang alim, mengambil ilmunya orang alim, mendengarkan nasihatnya orang alim. Maka dikatakan apa? Kalau dia tidak jadi alim, maka pasti nanti di antara keturunannya itu ada yang menjadi orang alim. Berarti apa? Kebaikan orang tua itu bisa memberikan kebaikan juga kepada anak. Begitupun sebaliknya, anak juga bisa mensyafaati orang tuanya. Ini makna kalimat wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi sudah kehidupan di dunia, orang yang berbuat itu, Allahumma ij'alna minhum, yang berbuat itu sudah mendapatkan 1.000.000 kebaikan per hasanah, ditambahi lagi, diberikan bonus lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Digampangkan rezekinya, tidak dibuat ruwet oleh Allah, dan lain sebagainya, Itu. Faida qala Allah Subhanahu wa taala ajron azima. Ya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ajron azima, pahala yang besar, faman ya'rifu qadra hadzal ajril azimi alladzi yu'tiyahu Allah taala, maka siapa yang mengetahui ukuran dari ini pahala yang besar yang Allah telah memberikannya kepada sang orang berbuat baik itu. Jadi sebetulnya itu Allah kan yang punya hak. Allah punya hak. Kalau misalnya konteksnya misalnya mendapatkan sekian, bisa ditambahi lagi. Ya, bonus-bonusnya itu banyak. Ya sama saja. Kalau kita kehidupan di dunia ini, kita misalnya senang sama satu orang atau guru kita orang datang misalnya. Kemudian mungkin kita ajak ke rumah kita. Kemudian mungkin kita jamu. Sudah prosedurnya gitu ya. Diberikan makan, difasilitasi ini, fasilitas ini. Nah, kadang-kadang kita tengah perbuatan tadi itu, tengah menjamu, tengah menghormati. Kemudian apa? Terlintas. Iya kan? Anak kepingin ngasih hadiah sarung yang mahal. Siapa yang melarang? Tidak ada. Kenapa? Karena kita sahibul bednya. Kita sahibul hajahnya. Yang punya hajat, guru kita datang ke kita, ya kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa melarang. Dapat yang lain. Dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Kan gitu kan? Itu dari sisi makhluk. Terus bagaimana dari sisi Khalik? Yang memiliki semuanya. Dari mana? Khalik Allah Subhanahu wa taala.
Kalau makhluk saja bisa melipat gandakan kebaikan, kan seneng. Kalau kita orang seneng sama orang kan gitu semuanya. Diberikan sama kita orang. Ana seneng karo jalin, Masya Allah khair ini. Padahal sorbanana cuma satu tok. Ini ya, tak hadiahin. Ini ya, tak kasih ini ya. Padahal di bahasanya kita orang gini, di schedule-nya, di jadwalnya itu tidak ada. Cuma kok bisa diberikan seperti itu? Ya itulah ketika seseorang menyenangi akan orang lain. Wes, coba pikirkan, itu dari hamba. Terus bagaimana kalau Allah yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia ada apa-apanya sama kita? Amat sangat besar itu. Disebutkan juga wafil hadits syarif. Ya, disebutkan dalam hadis yang mulia, inna adna ahlil jannati, sesungguhnya paling rendahnya penduduk sorga, ya, paling rendahnya penduduk sorga, lima yang duru ila azwajihi, untuk seseorang yang dia melihat kepada bukan zauj ini azwaj ya. Ya. Kalau zauj itu kalau disebutkan satu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Ya. Tapi memang perempuan ya enggak. Ini kan pertanyaan, kalau laki-laki dapat bidadari. Kalau laki-laki perempuan bidadara enggak ada. Insya Allah enggak ono. Ana terunggu dalil. Cuma insya Allah enggak ono. Lek ono iso robse. Ya itu karan kok akhirnya. Ya. Azwaj kepada istri-istrinya. Wa gusurihi, dan istana-istananya. Wa sururihi, sarirun jamak surur. Karena apa dikatakan kok sarir jamak surur? Tempat tidurnya. Karena di surga itu nanti ada tempat tidur yang ketika orang naik di atas tempat tidur tadi itu, tempat tidur itu bisa berterbangan. Berterbangan. Ya. Wa na'imihi, dan nikmatnya masirota alfa'am, seperti perjalanan 1000 tahun. Kemudian wa inna akramahum adallahi, dan sesungguhnya paling mulianya hum, kepada penduduk neraka, penduduk surga yang Allah berikan Allah, menggunakan Allah ya, seolah-olah kewajiban sama Allah, padahal bukan kewajiban. Kalimat Allah itu wajib. Kalau diartikan secara arti gampangnya gini, wa inna akroma, dan sesungguhnya paling mulianya hum, penduduk sorga, Allah yang wajib Allah berikan. Cuman kita tidak boleh ngartikan yang wajib, tapi yang akan Allah berikan. Kenapa di sini dibahasakan dengan Allah, oleh Nabi dibahasakan Allah, seolah-olah ada kewajiban. Ini menunjukkan Allah tidak akan menyia-nyiakan sama sekali. Akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa itu yang paling mulia? Liman yanduru ila wajhillahi ta'ala kulla yaumin marratain. Yaitu untuk seseorang yang dia melihat kepada zatnya Allah Ta'ala tanpa dibayangkan, kulla yaumin, setiap harinya, marratain. Dia bisa melihat kepada Allah marratain. Kapan marratain? 2 kali? Bukrotau wa asyiyya. Baik pagi hari, baik sore hari. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi maca. Jadi kalau baca yang pertama bot di sini. Bot. Jadi kalau aja gini. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ojo nadhirah kabeh. Mangke gue tepak. Ya. Apa artinya nih? Wujuhun, wajah-wajah yauma idin, ketika hari itu, yaitu wajah penduduk surga, Allahumma ja'al minhum, nadhirah, terang benderang, putih, enak dilihat. Kemudian ila rabbiha, kepada Tuhannya nadhirah, dia melihat. Ya, dia melihat.
Ini kalau dihubungkan sama wudhu. Makanya kita orang ini kalau akan sholat, meskipun punya wudhu, sunnah untuk wudhu. Untuk apa? Untuk memperbaharui wajah kita semakin bersih kepada Allah. Karena penduduk sorga, bahasanya kita orang, penduduk sorga itu mulai di dunia itu sudah ada tanda-tanda. Apa di antara tanda-tandanya? Tidak kumus-kumus. Nah, lebih biku ya apa wali rubah asy'ata aghbaro. Itu ya apa? Ya itu lain. Secara umum orang yang memang diciptakan oleh Allah jiwanya bersih, dia tidak akan menyenangi kepada satu yang kotor. Kotor apapun. Kotor hakikat, rumahnya bersih. Tempat tinggalnya bersih. Kitabnya bersih. Itu bersih dengan catatan. Bersih bukan coret, bukan sobek, bukan ini. Itu tanda sebetulnya. Tanda. Anda lihat, Rasulullah itu amat sangat menjaga kebersihan. Meskipun Rasulullah itu zatnya sudah bersih. Keringatnya aja wangi kok. Keringatnya Rasulullah wangi. Tapi Nabi menyatakan apa? Hubbiba ilayya min dunyakum. Dibuat cinta. Di antaranya apa? Pewangian diberikan. Bahkan dikatakan Nabi itu ada sisirnya. Ada tempat celaknya dibawa sama Rasulullah. Sisiran. Rasulullah. Makanya kalau kita orang kepingin tahu ciri-ciri yang pertama itu, di antara cirinya, tidak kumus-kumus bahasa kita orang. Makanya kalau ada orang kumus-kumus, jangan. Bangun tidur. Oh, anak ini masih kotor bangun tidur. Oh, perlu mandi. Oh, enggak Beb, Anas baru mandi, cuma ketiduran sebentar. Batal ya. Wudu, bersihkan wajahnya, berkumur, beristinsyak, membersihkan, sunnah digosok, dan lain sebagainya. Apa? Mengajarkan kebersihan. Gunakan siwak. Ya. Faya ibadallah, maka wahai hamba-hambanya Allah, la tungkiru, janganlah kamu sekalian mengingkari qudratallahi, ketentuan Allah. Jangan ingkari. Kalau Allah menyebutkan di situ ada pahala yang besar, jangan dikatakan ini pahala yang besar ya, tapi kok perbuatannya cuma sedikit, apakah mungkin? La tungkiru. Jangan kamu sekalian mengingkari qudratallah, ketentuan Allah, kemampuan Allah untuk memberikan hal tersebut. Fa qudratuhu a'dhamu min dzalik. Maka kemampuan Allah lebih besar dari itu. Lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haramanallahu taala min dzalik. Semoga Allah tidak mengharamkan kepada kita min dzalik, dari itu. Amin. Istajib da'wana. Kabulkan ya Allah doa kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa faedah yang ana tulis di sini. Nabi itu ngajarkan sama kita, hadirin, kalau kita doa sama Allah itu jangan tanggung-tanggung. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan apa? Idza da'a ahadukum, idza da'a, jika berdoa ahadukum, salah satu dari kamu sekalian, jika salah satu dari kamu sekalian ini berdoa, falyu'azzim ar-raghbata, maka besarkanlah, agungkanlah ar-raghbah, keinginan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yata'adhamuhu, tidaklah Allah itu menjadikan sesuatu yang berat, syai'un, sesuatu pun, a'tahu, yang Allah akan memberikannya. Kalau doa sama Allah jangan tanggung-tanggung.
Karena segala sesuatu itu tidak ada yang berat buat Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal ya Allah. Berikan ya Allah, bukan cuma bisa menghidupi anak istriku, tapi keluargaku semuanya ya Allah. Kerabatku ya Allah. Jadikan aku seperti ceritanya Sayyidina Hasan yang dapurnya tadi itu digunakan untuk orang makan, yang mau makan silakan. Itu. Ada satu teman kita orang pernah ketika itu bawa anaknya digendong itu. Kemudian apa? Waktu itu ada Habib Zain Smith. Maka datang ke Habib Zain ngomong, Habib, doakan anak-anak ini semoga bisa seperti antum, Habib. Doakan semoga anak-anak ini bisa seperti antum. Apa? Seperti anak. Lah. Nah, kita kan, lah ikon kan don misalnya ya. Kayak sopo gitu. Ternyata apa jawabnya? Seperti anak. Nah, di atasnya. Itu kalau doa. Iya. Apa yang kemarin itu? Ustaz Khalid ceritain. Yang minum air zam-zam. Nah kadang-kadang kita orang kalau doa sudah gini. Kopul lah ya. Pas hari kok sepi saya. Apa iso ya? Lah jangan. Minta sama Allah. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang sulit. Ya. Pergerakan bulan, pergerakan matahari, kan sudah schedule itu ada ya. Gitu kan, waktu tenggelam sekian. Dirubah gitu sama Rasulullah. Dirubah kan sama Rasulullah kan. Itu kan pelajaran buat kita sebetulnya itu. Sayyidina Ali tidur. Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Ali. Mau bangun tidak enak. Akhirnya Rasulullah bangun. Kenapa Ali? Aku belum sholat asar ya Rasul. Ini tidak nutuk. Ya apa zaman itu gimana ya. Kalau ada jam digital itu pasti sudah Allah pasti mampu lah. Nabi ngomong. Ya Allah ini Ali belum sholat. Jangan buat maghrib dulu. Tidak maghrib kok. Mandek matahari. Klek. Sampai sholat baru tenggelam. Ya apa kan. Nah ya. Pepohonan. Ya. Yang ketika itu ada orang kafir yang datang. Kalau kamu bisa manggil pohon itu. Aku mau beriman. Dipanggil sama Rasulullah. Pohon dipanggil. Pohon dipanggil. Gerak. Dek. Wis. Iki saking memeti ya. Saking nemeni ya. Karena kita orang harus. Ya apa. Yang mempercaya kan. Iki enggak. Sekarang balik, suruh kembali lagi. Balik mana? Ayo kembali lagi. Balik mana? Di tempat awal. Ini semua cerita ini mukjizatnya Nabi. Iya. Apalagi kita mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ini mukjizat untuk Nabi. Cuma ente tarik di sini satu pelajaran. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin yang Allah akan berikan kepada hambanya. Makanya kalau doa jangan tanggung-tanggung. Doa yang terbaik. Doa minta masuk surga tingkatnya yang paling tinggi. Gitu. Ya Allah, besok anak ini ujian ya Allah. Berikan ujian besok lulus. Tanggung. Yang gitu. Ya Allah, anak tiap malam sudah belajar ya Allah. Tiap hari anak belajar ya Allah. Berikan besok dan selamanya aku menjadi orang yang manfaat dunia akhirat. Ngerti kitab ini. Gitu. Jangan tanggung. Ya. Nah, ada juga hadis disebutkan gini. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Inna fil jannati, sesungguhnya di sorga itu ada mi'ata darajatin. Ada 100 derajat. Di sorga itu ada 100 derajat, katanya Nabi. A'addahallahu, Allah mempersiapkan itu 100 derajat lil mujahidin. Untuk orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, lil mujahidina fi sabilillah. Untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Dilanjutkan oleh Nabi.
ma bainad darajatain. Apa-apa antara 2 derajat. Dari 100 itu. Dari derajat ke 1 ke 2, 2 ke 3 terus gitu. Itu kama bainas sama'i wal ard. Jauhnya, lebarnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Yes. Tapi di sini kan disebutkan lil mujahidin, untuk orang yang berjihad. Dan sekarang kan kita orang ini belum ada panggilan jihad. Gimana? Kan belum ada panggilan jihad. Nah, yang dimaksud jihad di sini ya, bukan cuma jihad itu yang dikatakan mengangkat senjata. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi. Man kharaja, siapa orang yang keluar dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu agama, atau ilmu yang manfaat, fahuwa, maka dia fi sabilillah. Dia tengah berada di jalan Allah. Arti secara umum berarti dia tengah berjihad. Hatta sampai yarji'ah. Dia kembali. Jadi mana jihad itu bukan cupet, jihad, perang, mengangkat senjata. Itu diantaranya. Nah kita alhamdulillah kan, semoga aman, tidak ada gangguan insya Allah. Terus apakah hadis tidak berlaku? Karena ilmu mujahidin, tidak. Orang nyari ilmu agama, jihad sampai pulang. Nanti ke masjid, kita ke masjid, untuk apa? Menghidupkan masjid, Beb, jihad. Baca wirid di masjid, Beb, jihad. Baca Quran, jihad. Semuanya jihad, sih tidak jihad itu rokokan toh. Di teras masjid rokokan dah, namalbu. Ya, namalbu. Paham ini ya? Firman Allah. Firman Allah. Surat Al-Furqan ayat 52. Ya. Firman Allah surat Al-Furqan ayat 52. Allah menyatakan fala tuti'il kafirin. Fala tuti'il kafirina. Maka janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir. Wajahidhum, dan berjihadlah kamu kepada mereka orang-orang kafir bihi. Bihi ini apa? Bihi dengannya. Jihad dan kabiro, jihad yang besar. Ya. Ulangi lagi ya. Firman Allah gini, fala tuti'il kafirina. Maka janganlah engkau taat kepada orang kafir. Nuruti aturan-aturan kafir. Jangan, tidak boleh. Wajahidhum, dan berjihadlah kamu. Dan berjihadlah kamu hum kepada mereka orang-orang kafir bihi dengannya. Bagaimana jihadnya? Jihad dan kabiro. Jihad yang besar. Nah, bihi ini dengannya. Nya ini apa? Kan gitu pertanyaannya. Bihi dengannya. Dengan senjata, dengan ini. Tadi kan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan yang dimaksud wajahidhum bihi, bihi, perangilah mereka orang kafir dengannya. Nya di sini hi, domir hi dalam baknya bihi, ay bil Qur'ani wal ilmi wal hujjati. Memerangi itu dengan apa? Dengan Quran. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan hujjah, bukti. Dengan dalil. Jadi kalau memerangi itu bukan dengan kekerasan, dengan senjata, itu diantaranya. Tapi dalam konteks ayat ini, Imam Qurtubi menyatakan bihi, jihad dan kabiro, yang dimaksud jihad yang besar, memerangi mereka itu bukan dengan senjata. Tapi dengan Al-Quran, tapi dengan ilmu, tapi dengan bukti yang paten. Ngerti ini ya? Jadi makna jihad itu bukan cuma perang, bukan. Takbir, ya takbir, Allahu Akbar.
kita perangi mereka, kita bumi hanguskan mereka. Ate opo kira? Ate opo? Sing bumi hanguskan ku sapa? Bukan. Jangan sampai loh, kita akan jihad, kita jihad, tidak ngerti rukunnya wudu. Tidak ngerti tentang masalah muamalah, jual beli. Oke. Sampai masuk kepada yang haram. Bukan. Dengan senjata iya, cuma dalam konteks ayat ini Quran. Minimal, ente mau jihad semuanya ini rutin dah Quran. Atau cuma Ramadan. Atau cuma pas ketika hataman. Perhatikan ya. Meskipun kita orang ini ya, baca Quran bareng-bareng itu ya, baca Quran bareng-bareng. Kayak gitu kan. Satu baca, satu dengarkan. Itu kan dapat pahala kan. Anak pernah dapat satu keterangan dari guru kita orang gini. Jangan cuma merasa puas dengan itu. Artinya apa? Setelah kamu bareng-bareng ini baca, setelah bareng-bareng, kamu harus punya rutinan untuk bacaan Quranmu sendiri. Apa rutinanmu? Habib, anak ini baca Qurannya itu, ya kan pagi kan ada Yasin, Bib. Kemudian setelah asar ada Waqiah. Kalau malam ada Tabarok. Itu kan, itu dzikir bentuk Quran. Ada tilawatul Quran, ada dzikir bil Quran. Dzikir bil Quran itu apa? Ya tadi itu, Yasin, Waqiah, Tabarok. Itu dzikir menggunakan media Al-Quran. Tapi yang dimaksud tilawatul Quran itu, yang dimaksud dengan tilawatul Quran, pembacaan Al-Quran, itu ada rutinan kita orang baca. Hari ini anak baca 1 juz, besok juz berikutnya, hari ini 1/4 juz, besok 1/4 juz. Itu yang dimaksud tilawatul Quran. Jadi kadang-kadang ente kok enggak baca Quran? Ya situ bareng-bareng. Ya enggak apa-apa, bagus. Cuman ditambahi lagi. Kalau dipilih Bib, bareng-bareng apa sendirian? Enggak ada pilihan di sini. Ojo kon dalil, wis aku masih ndak melok ngono Bib ngoco dhewe. Nek tepak. Wong kon kita orang itu bot sama bot ndak iso kok. Bot karo bot ndak iso. Kadang-kadang panjang pendek, sing pendek dipanjangno, sing panjang dipendekno. Kan gitu. Itu sarana kita untuk tadarus. Tadarus dirosa sebetulnya. Di bahasa Indonesia kan ya darusan. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Darusan. Darusan dares artinya. Belajar. Ya. Doanya Imam Al-Turmudi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam At-Turmudi, beliau kalau doa itu gini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah, ladzatan nadhar, kenikmatan memandang ila wajhikal karim, kepada zatmu yang mulia. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ladzatan nadhar, nikmatnya untuk memandang ila wajhikal karim, kepada zatmu yang mulia. Wasyauqa ila liqa'ik, dan merasakan kenikmatan kerinduan ila liqa'ik, untuk pertemuan denganmu. Tidak ada orang yang bisa melihat zatnya Allah kecuali dia orang mulia di sorga. Ini maknanya apa? Ya Allah, masukkan aku ke sorga, tapi jangan yang kelas bawah. Aku kepingin yang paling tinggi, yang mereka merasakan nikmat ketika melihat zatmu. Tadi kan disebutkan, paling tingginya kedudukan penduduk sorga, paling tingginya, yaitu ketika dia bisa melihat zatnya Allah pagi hari dan sore hari. Ini kan permintaan Imam Turmudi seperti itu. Jadi jangan rendah kalau doa. Doa yang tinggi. Doa yang tinggi. Doa yang tinggi. Semua doa tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Semoga diberikan manfaat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.